Oke, di sini adalah video kedua ataupun part 2 dari pembahasan kemarin tentang storyline ya. Tentang storyline. Nah, di sini di tanda-tanda ini. Ini adalah target-target kemarin ya. Nah, di sini target udah sampai ini gua hapus dulu deh. Nah, di sini udah sampai ke target kedua. Kedua di storyline weekly. Di sini kan weekly breakout sell, artinya untuk daily itu dia harus breakout buy. Nah, untuk itu kita cari retracement. Di sini dia masuk area AOI ataupun area of interest. Nanti gue jelasin semuanya di PDF. Nanti gue share PDF-nya. Oke, kita ke time frame daily. Nah, di sini. Oke, di bawah target ini sendiri, di sini ada support dari pun daily. Nah, di sini di support bisa dilihat pada hari apa ini? Hari Kamis ya. Terdapat rejection yang cukup kuat. Nah, dan dia close di atas dari support itu. Jadi support ini masih valid. Oke, untuk breakout buy kejar breakout buy di daily, kita perlu MTF dan LTF itu dia breakout buy dulu. Jadi di H4 dan H1 dia harus breakout buy. Oke, kita cari konfirmasi di situ ya. Kita ke H4 dulu. Di sini di H4 kasih konfirmasi apa? Nah, di sini ada rejection tadi kan di daily ya. Dan dia break. Di sini ada kuartal 2. Untuk konfirmasi kuartal 2 di sini. Nah, di sini kuartal 2 kita turunkan lagi di H1 karena di sini nggak terlihat jelas ada breakout. Nah, di sini. Nah, order kuartal 2 ini sendiri sejalan sama support daily ya. Nah, di sini adalah order kuartal 2-nya. Oke, pada hari Kamis ya. Untuk penutupan hari Kamis. Jadi kita bisa entry di hari Jumatnya. Di sini terlihat dia rejection dan di sini udah konfirmasi Konfirmasi breakout H1. Nah, untuk memvalidkan daily, jadi kita harus mengejar breakout buy ataupun storyline buy dari H4. Nah, untuk H4 belum ada, jadi kita mulai dari H1 dulu. Karena di sini udah ada rejection di area daily dan ada konfirmasi breakout. Jadi kita bisa scalping untuk buy dulu. Di sini. Nah, di sini dia udah bereaksi dan dia membentuk suatu support di H4. Dan bisa lihat di H4 sini. Nah, di sini. Sini kita punya support H4. Pada hari Kamis ya. Kita entry di hari Jumat karena rejection itu penutupan pada hari Kamis gitu. Karena kita counter dari suatu tren. Kalau kita ambil super sub dan lawan tren itu agak sedikit riskan. Oke, di sini. Nah, di sini terbentuk suatu support. Kita tandain warna biru. Masih kurang presis. Oke, di sini. Kita ke H1 untuk cari confluence-nya. Untuk H1 udah konfirmasi, H4 udah buat satu support. Nah, kalian lihat sini. Di sini ternyata adalah support dari H1 itu sendiri. Udah jadi support H1 ya. Nah, untuk hari Jumat ini ya. Sebenarnya kita bisa pakai SNR all dengan type dia break terus dia retest. Sebenarnya udah dikasih konfirmasi nih di SNR all.
di sini SNR alt, aku namain ini aja nih. Aku buatin template. Tandain warna merah. Oke. Di sini dia udah respect order kuartal 2 dan juga udah respect dari SNR alt ini dari SNR daily ya. Lalu dia membuat suatu support H4 dan itu sejalan dengan support H1. Nah, kalian tinggal konfirmasi lagi di M15, bisa dikonfirmasi. Jika kalian mau tambahkan liquidity juga bisa di strukturnya. Nah, di sini kan terlihat dia buat suatu equal ya. Equal, dan di sini adalah liquidity. Di sini likuiditas dari H1. Kalian bisa lihat di M15. Di sini kasih konfirmasi apa? Di sini kasih konfirmasi second touch. Nah, liquidity 1. Nah, karena di sini udah diambil liquidity, terus dia udah membentuk suatu market ataupun breakout M15 di sini. Di sini udah valid breakout M15. Nah, jadi kita bisa pakai area SNR ini lagi. Jadi H1 udah konfirmasi untuk buy, H4 juga udah masuk support, M15 juga udah breakout. Nah, breakout ataupun market structure shift, terserah kalian mau penyebutannya gimana ya. Oke. Untuk standar pakai 20 pips. Oke, untuk target pertama di mana? Target pertama ada di H4 karena kita scalping tapi untuk mengejar retracement daily. Untuk pertama kita kejar H4 roadblock dulu. Oke. Nah, di sini ada di mana? Nah, bisa kalian lihat di sini resisten ini sudah dimitigasi. Nah, jadi udah nggak fresh. Kalian bisa targetkan sampai breakout sell pada H4. Nah, breakout sell pada H4 di mana? Nah, di sini. Di sini untuk target 1 ya. Nah, di sini. Di sini target 1. Nah, untuk garis-garis target ini tadi di area weekly ya pastinya. Di area weekly ini juga bisa jadi SNR alt namanya. Nanti gue jelasin deh. SNR alt itu SNR yang bisa digunakan lagi sebagai acuan. Nah, di sini kita pakai M15. Nah, di sini. Nah, di sini sampai ke area breakout sell dari H4. Nah. Lalu udah valid ya, kita cek H4 nih. H4-nya di sini. H4 tadi karena resisten ini udah nggak fresh, lalu dia di breakout. Nah, di sini udah valid nih. Untuk scalping H4 ini udah clear sampai di sini. Sampai ke sini retracement H4 itu udah clear. Namun dia mau memvalidkan storyline yang mana? Karena di HTF
ataupun di weekly ya, kita pakai weekly dulu. Weekly itu storyline-nya daily retracement, artinya kita bisa sampai kejar area daily. Nah, tapi kita kan targetkan pertama untuk di H4. Untuk di H4 ini kita tunggu lagi konfirmasi apa? Konfirmasi untuk dia ini zone roadblock ini di breakout ataupun reject gitu. Rejection. Nah, di sini kalian tunggu di sini. Oke, di sini H4 itu kan reject ya dia di SBR untuk target scalpingnya. Nah, untuk target scalping. Nah, untuk memvalidkan roadblock H4 ini dia harus breakout, reject dan breakout. Nah, untuk di sisi lain karena HTF itu bullish dan H4 udah konfirmasi breakout buy. Breakout buy artinya storyline untuk retracement itu ada pada H1. Nah, untuk H4 sendiri kita tandain zona itu di bawah. Nah, di sini pakai OCL, bisa OCL lama ataupun SNR old. Di sini kita tandain warna biru deh. Nah, warna biru. Dan untuk super sub ataupun ini, nah kita tandain juga nih. Kita tandain sebagai resisten kan sebelumnya ini resisten. Nah, kita ke H1. Apakah ada storyline retracement di sini? Kita mencari untuk breakout sell. Bisa dilihat di sini. Di sini ada breakout sell. Ada breakout sell. Nah, di sini breakout sell untuk H1. Di sini udah valid untuk retracement dari pun storyline H4 ya. Untuk storyline H4. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya dia untuk retracement dari sell ini sendiri, kalau mau turun untuk storyline dia harus breakout by M30 dan dia harus reject area ini baru kita bisa konfirmasi itu sebagai penurunan untuk storyline awal. Nah, namun kalian lihat di sini karena ini zona SNR alt ya, zona SNR alt, tandain garis kematian tuh bisa. Nah, gua namainnya itu. Oke, di sini. Nah, kita tunggu karena H4 bullish, H1 retracement, kita tunggu H1 itu sebagai breakout buy. Dan di sini ada konfirmasi sudah ada konfirmasi di sini. Nah, ada konfirmasi breakout buy di sini ya. Ya, kita hapus. Nah, untuk garis biru ini tadi itu sebagai area resistance. Nah, di mana jika break area tersebut itu bisa dilakukan entry. Nah, di sini kita lihat dulu. Pada M15 dia konfirmasi breakout buy. Sini breakout buy. Ini sejalan sama H4, udah sejalan di sini. Nah, kita tunggu dulu lihat dia nih. Di sini reaksinya gimana. Nah, di sini ada QM, ada order block. Kalian mau terserah mau pakai yang mana. Nah, di sini ada QM dia respect, dia naik. Nah, setelah itu dia break body break area ini kan, area resisten ini kan. Nah, di sini kita bisa entry buy. Ataupun mau lebih low risk ya kalian pakai QM area tadi. Nah, di sini untuk stop lossnya kan 20 pip. Nah, 20. Nah, di sini. Nah, dia break area ini lagi, garis garis hitam ini adalah breakout sell ya, breakout sell di H1 tadi. Nah, artinya ketika SBR H1 di break,
di situ breakoutnya gagal, di situ adalah manipulasinya. Kita bisa entry lagi di sini. Di sini ada konfirmasi second touch ataupun break entry juga bisa. Sini. Oke, untuk target selanjutnya di mana? Di zona daily tentunya. Di zona daily. Oke, aku perjelas di ini. Di H1 biar kalian nggak camu kok bisa entry di situ sih. Nah, di sini kan area breakout. Ini kan awalnya aku kotakin dulu deh. Nah, area kotak merah ini kan ini. Aku gambar dulu. Mana sih, Cuk? Anjir lah. Oke, kita lanjut ya. Garis yang ku kotakin tadi itu kan itu adalah ini strukturnya. Ini adalah QM kan. Nah, QM ketika dia kembali ke area QM ini dan dia break QM, nah, maka ini akan jadi formasi UMM ataupun Quasimodo manipulation, karena harga itu break, harusnya dia respect dan melanjutkan penurunan, tapi di sini QM-nya gagal, maka di sini jadi area QMM. Oke, kita hapus ya. Nah, bisa dilihat dia breakout, dia balik ke area QMM. Nah, di situ kalian bisa lakukan entry. Oke, target daily sampai mana? Sampai di sini nih. Bentar ya. Nah, untuk breakout daily, roadblock daily itu di sini untuk target satunya. Ini, nah target 1, target daily, tandain. Target daily. Cuma kan karena storyline kita mengejar itu untuk breakout, jadi kita bisa tandain ini sebagai breakout target daily. Ini aja deh. Nah, di sini ini adalah target. Sini target, lalu di atas target daily itu ada roadblock daily. Nah, di sini kita ke M15. Untuk target daily. Nah, sampai sini, sampai titik breakoutnya dia. Kurang lebih berapa ini ya? 1000 pips lebih lah. Kalian tinggal follow aja. Tinggal follow, maksudnya storyline-nya dari H4, H1, H4, H1 kayak gitu. Nah, ketika dia udah break target ini adalah SNR all tadi ya. Nah, cuma dia harus dikombinasikan dengan time frame di bawahnya seperti ini. Ketika dia udah break bawah dulu baru break atas, nah, area ini bisa dipakai lagi untuk entry. Kayak gue nggak bakalan bahas detail soal itu, karena kalau penjelasannya ini soal entry banyak banget coy. Nah, setelah dia udah breakout di zona daily ya, untuk daily breakout artinya di H4 itu adalah retracement untuk sell. Nah, kalian bisa lihat di sini ketika udah masuk, nah, pas di target daily ini adalah area
order kuartal 2 di sini. Aku hapus deh, aku hapus. Nah, di sini tandain sebagai order kuartal 2. Udah H4. Di sini juga ada kuartal 2. Di sini jadi area SBR. Anggaplah candle yang penurunan ini belum ada gitu. Dan dia udah masuk ke roadblock dari daily. Maka dari itu di sini kan H4 breakout buy ya. H4 breakout buy. Kita lihat H1. Kita cek H1. Nah, di sini udah breakout sell. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini ada breakout sell. Di sini breakout sell dari H1. Breakout sell. Nah, harusnya dia di garis hitam ini, tandain harga warna biru deh. Warna biru ini akan merupakan RBS dari H4 ataupun breakout buy-nya dia. Jadi di sini dia perlu ada namanya reaksi. Namun di sini nggak ada reaksi, pun di H1 dia nggak ada breakout buy lagi. Jadi untuk memvalidkan H4 lanjut kenaikan ini, dia kan harus ada reaksi plus breakout buy kan. Namun merujuk pada karena kita patokannya HTF di sini mau turun nih untuk retracement dulu. Nah, jadi untuk suatu kenaikan diperlukan suatu kemunduran. Untuk kita naik lebih tinggi kita perlu mundur, kita perlu jatuh dulu agar ada kekuatan untuk menaikkan harga tersebut. Oke. Di sini udah invalid untuk garis hitam dan garis biru ini bisa dipakai sebagai order kuartal 2. Itu kan udah didukung juga dengan H1 tadi breakout. Nah, di sini M15 juga udah breakout. Kita bisa entry pada ARC kuartal 2 maksud gua. Sorry. Nah, kuartal 2 stop loss 20 pips. Nah, di sini konfirmasinya ketika break ya. Untuk touch pertama ini dia masih sweep. Nah, di sini konfirmasinya di break ini. Ya udah break body. Nah, untuk targetnya di mana nih? Karena daily kita bisa pakai untuk H4 roadblock. H4 roadblock itu di mana? Oke. Di sini ada beberapa target ya. Ini camuh banget tapi. Aku hapus dulu untuk target-target ini ya. Biar enggak camuh kita. Nah, di sini breakout buy. Oke, kita ke daily dulu deh biar enak. H4 banyak banget soalnya. Nah, di sini lihat. Untuk target pertama kita bisa gunakan suatu UM ini. Nah, ini tandain sebagai target. Kalian juga bisa pakai equilibrium atau dikombinasikan bisa. Di sini adalah OCL ini bisa jadikan target juga. Target 1, target 2. Nah, untuk target maksimal di sini. Untuk target maksimal sebenarnya di ini ya, APEC yang bawah ini. Cuma kita kan pakainya roadblock H4. Nah, di sini
Nah, untuk di H4 sendiri di sini ada fresh breakout. Nah, di sini fresh breakout. Lalu di sini di garis ini juga, di garis daily ini hanya support saja. Oke, itu bisa jadikan target ya. Nanti kita akan cari konfirmasi lanjutan pada POI ini tadi. Oke, kita akan sell sampai target pertama ini untuk daily. Di daily, oke, udah sampai di situ H4. Lalu kita cek ke H1. Nah, di saat H1 ada retracement kan, ada retracement atau enggak gitu. Nah, di sini udah valid retracement. Sini retracement udah breakout buy di sini, kalian bisa lihat ya, breakout buy. Nah, di sini breakout buy. Lalu kita ada area apa? Nah, untuk breakout buy di sini ada ARC ya. Namun kita kan nggak tahu nih, ini udah berakhir atau belum. Di sini pada target ini udah berakhir atau belum. Nah, di sini H1 breakout, dia harus memvalidkannya dengan breakout buy kembali sampai konfirmasinya pada time frame H4 breakout sell tadi, short block H4. Oke, H1 breakout buy, tapi H4 breakout sell. Jadi kita masih harus memvalidkan H4 lagi. Jadi kita tunggu konfirmasi dia. Jika breakout atas ini atau QMM nya breakout, kita baru entry buy. Nah, kita tunggu konfirmasi. Ketika breakout ini gagal, kita bisa counter untuk sell. Pun di sini ada area ARC, kalian bisa pantau. Nah, ini tergantung kalian mau entry atau enggak di area ARC ini. Ya cukup high risk ini. Cukup high risk, cuma untuk confluence-nya banyak gitu. Oke, di sini di area counter nggak dapat kita ya. Nggak dapat. Sini nggak dapat. Pokoknya sampai target kedua. Nah, target kedua ini kalian bisa scalping untuk buy. Karena H4 breakout sell, jadi kita tunggu H1 breakout buy. Nah, di sini udah valid sebagai breakout buy. Sini udah valid breakout buy. Lalu M30, kita tunggu untuk M30 breakout buy juga. Nah, untuk retracement H1 tuh M30 ya. Di sini udah breakout sell. Lalu untuk M30 kita tunggu dia melakukan breakout buy. Di sini di SNR kematian ataupun SNR lama, dia udah respect pertama, dia kembali lagi ke garis ini. Nah, ini sebenarnya udah bisa dijadikan konfirmasi entry. Namun jika kalian masih ragu, kalian bisa pakai konfirmasi lagi di SNR lain. Oke, di sini udah konfirmasi sebagai breakout buy di M30 ya. Di sini breakout buy M30. Nah, karena ini LTF, jadi kita geser ke H1 paling tidak. H1 itu kita cari order kuartal 2 nya.
karena di H4 di sini belum ada konfirmasi apa-apa di sini. Oke. Di sini udah respect kali ya. Respect sekali, 2 kali untuk ke Asian error. Lalu untuk kuartal 2 kita pakai apa? Karena low ini lebih bawah daripada low terbaru untuk body. Jadi QM kita ambil yang di sini. Ini bisa dipakai untuk kuartal 2. Order kuartal 2-nya. Lalu kita selaraskan lagi di M, karena H1 bisa pakai M30 atau M15. Nah, untuk di bawah ini kalian bisa lihat QM-nya di mana. QM-nya di garis ini. Untuk M15 bisa lihat reject, dia breakout. Nah di sini karena kita pakainya H1, jadi di sini nggak ada konfirmasi di M15 di awal. Jadi kita perlu menunggu harga itu kembali pada order kuartal 2. Di sini ada QM M15, ada M15 breakout buy ataupun barir bahasanya ya. Nah, di situ kita bisa open posisi buy di sini. Open posisi buy dengan stop loss 20. Nah, untuk target sampai H4 breakout sell ataupun roadblock H4. Untuk target pertama, karena kita belum tahu nih ini udah valid sebagai pijakan ataupun pullback terakhir atau belum, kayak gitu. Nah target sampai mana? Sampai sini. Sorry. Nah di sini. Oke, sampai sini. Nah di sini kalian bisa lihat ternyata ada rejection di sini, rejection. Di sini pun udah breakout sell di H4 dan akan mengejar POI di bawah untuk melanjutkan kenaikan. Jadi dia perlu suatu kemunduran untuk melanjutkan kenaikan. Oke, gue rasa cukup sekian ya untuk video kali ini, udah aku bahas semua. Untuk storyline, nah di sini masih dalam tahap retracement dia.